Saya Fahri Rivaldi dengan NIM 123700332 akan menjelaskan soal dari mata kuliah Astronomi Islam Praktis. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang nomor 2. Di mana soal yang nomor 2 ini merupakan kita akan menentukan arah kiblat di mushola SPBU terdekat. Nah, di sini saya telah mengambil mushola SPBU-nya itu di SPBU Gede Bage Soekarno-Hatta. Pertama, diketahui, kita lihat dulu data yang diketahui. Ada 2 koordinat yang utama yang kita butuhkan. Pertama adalah koordinat lokasi pengamat, yaitu titik B yang merupakan lokasi mushola SPBU. Juga yang lintangnya adalah minus 6,9376351 derajat. Karena kita berada di bawah khatulistiwa, makanya kenapa lintang XB-nya itu negatif. Lalu bujurnya di 107,6938,244 dengan bujur timur. Nah, yang kedua yang kita butuhkan adalah XA-nya, yaitu atau lintang bujur dari Mekah yang terhitung 21,4227, lalu dengan bujurnya 398261 derajat bujur timur. Nah, masuk ke bagian yang ditanyakan. Yang pertama, tentukan koordinat geografis. Kita menggunakan lingkar besar atau great circle karena bumi diasumsikan. 2. Hitung arah kiblat berdasarkan metode astronomis. Lalu yang ketiga, lakukan pengukuran dan secara langsung di lapangan atau di SPBU. Dan yang terakhir, bandingkan hasil perhitungan teoritis dengan hasil pengukuran lapangan, lalu evaluasi tingkat akurasinya. Sekarang masuk ke jawaban nomor 1, yaitu penurunan rumus kiblat dari geometri bola. Langkah pertama adalah menurunkan rumus kiblat dari geometri bola. Kita menggunakan konsep lingkaran atau great circle karena bumi kita diasumsikan sebagai bola sempurna yang jarak terpendek antara 2 titik di permukaan bola selalu berada pada lintasan lingkaran besar, yaitu lingkaran yang pusatnya berhimpit dengan pusat bola. Inilah yang membuat arah kiblat dari Indonesia tidak tepat ke barat, melainkan ke barat laut. Untuk menurunkan persamaannya, kita bentuk segitiga bola dengan 3 titik simpul, titik P sebagai tutup utara, titik B sebagai lokasi pengamat, dan titik A-nya itu Ka'bah. Sisi-sisi segitiga bola ini adalah busur lingkaran besar. Nah, busur PB sama dengan 90 derajat dikurangi lintang pengamat XB. Busur PA sama dengan 90 derajat dikurangi lintang Ka'bah XA. Dan sudut di titik P adalah selisih bujur antara Ka'bah dan pengamat itu sendiri. Nah, cos A cos atau pi ini dalam hukum kosinus bola untuk sisi, kita tulis kosinus busur dengan kosinus PB topi dikali kosinus AB topi ditambah sinus busur PB dikali sinus AB topi dikali kosinus B. Lalu dari hukum sinus bola, sinus sudut P dibagi sinus AB topi sama dengan sinus B dibagi sinus busur PA. Nah, kedua persamaan tersebut ini digabungkan dan disederhanakan dengan substitusi cos sudut, sehingga menghasilkan rumus akhir B sama dengan tan minus tan B sama dengan artan dari sinus delta Y dibagi dengan kosinus XB dikali tangen XA dikurangi sinus XB dikali kosinus delta Y. Ini adalah rumus kiblat yang akan kita gunakan nantinya. Lalu masuk ke perhitungan numerik B. Nah, sekarang kita hitung secara numerik langkah demi langkah. Yaitu yang pertama, hitung selisih bujur delta Y. Delta Y sama dengan YA dikurang YB, yaitu 39,8261 derajat dikurangi 107,6938 derajat. Nah, hasilnya itu minus 67,8676 derajat. Tanda tersebut negatif karena menunjukkan bahwa Ka'bah berada di sebelah barat dari lokasi pengamat atau dari SPBU Gede Bage ini.
Nah, lalu yang kedua, hitung semua nilai fungsi di trigonometri menggunakan sinus delta y menghasilkan minus 0,927, 0, kosinus delta y menghasilkan 0,3749, cos xb menghasilkan 0,9927, lalu sin xb menghasilkan minus 0,1203 yang ini. Lalu yang terakhir tan xb menghasilkan hasil 0,3930 maaf. Lalu langkah ketiga dan keempat kita hitung pembilang dan penyebut. Pembilangnya langsung dari kosinus delta y yaitu minus 0,9270 untuk pembilang penyebutnya. Nah, kita hitung kosinus xb dikali tangan xa dikurangi sinus xb dikali kosinus delta y. Substitusi yaitu 0,9927 dikalikan dengan 0,920 lalu dikurangi negatif 0,103 dikalikan 0,3749 yang hasilnya 0,3891. Lalu ditambah dengan 0,041 sama dengan 0,4342. Nah, yang ini. Lalu langkah berikutnya hitung tan B dan sudut B. Tan B sama dengan rumusnya tan B sama dengan minus 0,9270 dibagi 0,432 yang hasil minusnya sama dengan 2,1353. Nah, maka B dengan angka minus 2,135 yang menghasilkan minus 64,91 derajat. Ini. Lalu selanjutnya kita koreksi kuadran ke azimut. Langkah ke-6 adalah koreksi kuadran. Karena pembilang negatif dan penyudut positif, sudut berada di kuadran 4. Nah, maka kita tambahkan 360 derajat. B sama dengan 360 derajat dikurangi 64,91 derajat sama dengan 295,09 derajat. Nah, yang kita bulatkan menjadi 295,1 derajat dari utara searah jarum jam. Arah ini masuk ke kategori barat laut. Ini. Lalu langkah ketiga atau pada segmen ketiga yaitu perbandingan hasil hisab dengan pengukuran di lapangan. Setelah mendapatkan hasil teoritis, kita lakukan pengukuran langsung di lapangan. Metode yang saya gunakan adalah menggunakan aplikasi bernama Azkar yang bekerja menggunakan GPS untuk koordinat dan magnetometer smartphone untuk arah. Dari pengukuran tersebut, aplikasi menentukan azimut kiblat sebesar 295 derajat barat laut dengan koordinat GPS terdeteksi 6 derajat 55 menit 56 detik selatan dan 107 derajat 43 menit 6 detik timur pada elevasi 670 meter. Lalu ada juga selisih dan akurasi di bagian 3.2. Hasil hisab astronomis akan dibandingkan dengan hasil azkar. Nah, dari hasil hisab atau perhitungan yang pertama, kita mendapatkan hasil 295,1 ini dari utara. Lalu pada azkar kita menghasilkan atau dihasilkan angka derajat sebesar 295 derajat. Nah, selisihnya itu hanya 0,01 derajat dan sangat kecil, jauh di bawah toleransi praktis 1 derajat. Nah, yang membuktikan bahwa rumus lingkaran besar yang kita gunakan tadi di awal itu akurat dengan aplikasi yang saya gunakan di lapangan. Lalu selanjutnya ada selisih koreksi kiblat dengan bangunan. Nah, dengan temuan penting di lapangan, bangunan musola SPBU ini ternyata menghadap 270 derajat, yaitu tepat ke barat, bukan ke arah kiblat yang sebenarnya. Padahal kiblat kita yang benar adalah di 295,1 derajat. Nah, selisihnya 295,1 derajat dikurangi 210 derajat sama dengan 25,1 derajat. Artinya, dengan begitu, bangunan musola menghadap 25,1 derajat terlalu ke selatan dari arah kiblat yang benar. Untuk musola yang berukuran kecil,
Sekalipun dengan panjang shaft 3 meter, kesalahan ini menghasilkan pergeseran ujung shaft sebesar L dikali tangan 25,1 derajat sama dengan 3 kali 0,4684, yaitu sekitar 1,41 meter. Sama dengan 3 kali, yaitu untuk shaft 5 meter, pergeserannya mencapai 2,34 meter. Nah, ini sangat signifikan dengan perhitungan. Lalu yang terakhir ada analisis faktor penyebab perbedaan. Apa sih penyebab dari semua perbedaan ini? Nah, ada beberapa faktor. Faktor yang pertama merupakan bangunan tidak diorientasikan berdasarkan hisab. Faktor pertama yang paling dominan adalah orientasi bangunan yang tidak mengikuti denah SPBU itu sendiri, bukan berdasarkan hisab astronomis. Bangunan SPBU pada umumnya dirancang mengikuti orientasi jalan, sehingga musola ikut terdampak dan terjadilah kesalahan sistematis 25,1 derajat. Nah, faktor yang kedua adalah model bumi. Ini model bumi yang digunakan. Hisab kita menggunakan model bola sempurna, sedangkan aplikasi modern atau yang tadi saya gunakan adalah Azkar itu menggunakan ellipsoid WGS84. Perbedaan keduanya menghasilkan koreksi azimut sekitar minus 0,007 derajat dan sangat kecil yang bisa diabaikan nantinya. Nah, faktor ketiga adalah gangguan magnetik di lingkungan SPBU seperti struktur baja kanopi, motor listrik pompa, tangki bahan bakar, dan kendaraan sekitar yang secara teori dapat menyebabkan penyimpangan 3 hingga 10 derajat. Nah, lalu di bagian akhir kita mendapatkan kesimpulan sebagai penutup. Ada 4 poin kesimpulan utama. Pertama, hasil hisab menunjukkan arah kiblat 295,1 derajat dari utara atau barat laut menggunakan metode lingkaran besar yang akurat. Kedua, pengukuran lapangan menggunakan aplikasi Azkar menunjukkan 295 derajat. Selisihnya hanya 0,1 derajat dari hasil hisab atau perhitungan manual kita yang awal. Ketiga, bangunan musola salat ini menghadap ke 270 derajat atau tepat ke barat, sehingga perlu dikoreksi sebesar plus 251 derajat searah jarum jam ke utara agar tepat menghadap kiblat. Dan yang keempat adalah asumsi bahwa kiblat adalah arah barat terbukti tidak dapat digunakan secara ilmiah karena menghasilkan kesalahan 25,1 derajat yang sangat signifikan. Dengan begitu, kelompok kami telah berhasil mengkoreksi arah kiblat, juga mengetahui arah bangunan dari musola SPBU di Gede Bage. Sekian pemaparan jawaban yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.